Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 235. Jangan kira aku tidak berani memukulmu. Bisakah kamu berhenti mengatakan kamu akan memukulku? Kamu tidak pernah memukulku sekalipun. Dong Suebing tertawa dan meraih tangan Ku Yunsuan saat dia mencoba memukulnya. Oke, maafkan aku, oh, bukankah aku memintamu untuk membeli mobil? Apakah kamu sudah membelinya? Ku Yunsuan bersandar pada Dong Suebing. Saya baru saja mendapat nomornya. Oh, saya lupa mendapatkan plat nomor di Beijing itu sulit. Kamu punya plat nomor. Anda beruntung. Saya menggunakan kartu identitas ibu dan kerabat saya untuk memperbesar peluang mendapatkan plat nomor tersebut. Saya mendapatkannya setelah 2 kali seri. Kemacetan lalu lintas di Beijing sangat menyusahkan para pemimpin dan kementerian terkait mengambil kebijakan ini. Orang-orang di Beijing bisa membeli mobil, tetapi mereka harus menarik undian untuk mendapatkan plat nomornya. Tanpa plat nomor, kendaraan tidak bisa melaju di jalan raya. Terkadang penantian plat nomor 5-6 bulan. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi dan beli mobil sekarang. Apa yang terburu-buru? Ayo pergi. Lagi pula kami tidak melakukan apa-apa, dan saya bisa memberi Anda beberapa saran. Saya akan kembali ke Kabupaten Yantai besok. Ku Yunsuan memandang Dong Suebing. Sebentar lagi akan menjadi hari libur hari buruh. Anda tidak akan tinggal di Beijing. Dong Suebing tertawa. Hari buruh ada hari libur, tapi di keamanan umum tidak ada hari libur. Meskipun ini tahun baru Imlek dan ada misi mendesak, saya tetap harus kembali ke biro meskipun saat itu tengah malam. Tapi jika tidak ada misi, aku akan menghabiskan liburan di sini bersamamu. Dong Suebing khawatir jika terjadi sesuatu di wilayah yurisdiksinya. Setelah sampai di bawah, Dong Suebing dan Ku Yunsuan menaiki MPV Buick miliknya. Ku Yunsuan bertanya dengan cemas. Kamu minum tadi? Ayo jalan ke sana dan jangan mengemudi. Jawab Dong Suebing. Ini hanya beberapa gelas bir. Tidak apa-apa. Bagaimana jika kamu mengalami kecelakaan? Ku Yunsuan bisa menahan alkoholnya lebih baik daripada Dong Suebing. Biarkan aku mengemudi. Pindah ke kursi penumpang. Dong Suebing berpikir sejenak dan tidak menolak tawaran Bibi Suan. Ku Yunsuan jarang mengemudi, dan setelah terbiasa dengan mobil itu, dia mengendarainya keluar dari lingkungan sekitar. Ini mobil yang bagus. Eksteriornya bagus dan performanya bagus. Apakah ini mobil biromu? Dong Suebing mengangguk. Saya meminjamnya dari biro. Kamu bisa mengendarai kendaraan berplat nomor asing ke ring keempat. Paling-paling, saya akan mendapat denda. Ketika Dong Suebing berkendara ke Beijing untuk mengambil kemasan ginseng liarnya, dia dihentikan oleh polisi lalu lintas sebanyak 2 kali. Tapi dia menunjukkan izin kerjanya kepada polisi lalu lintas, dia diizinkan pergi. Mereka semua berasal dari kementerian yang sama, dan polisi lalu lintas tidak akan mempersulitnya. Eastbridge, toko mobil 4S. Dong Suebing dan Ku Yunsuan bertanya kepada staf, dan toko tutup pada jam 8 malam. Setelah berjalan-jalan di sekitar toko, Ku Yunsuan menatap sebuah MPV Honda. Dia bertanya kepada penjual tentang spesifikasi kendaraan ini dan bertanya pada Dong Suebing. Xiaobing, ayo pilih Odyssey ini. Harganya masuk akal, sekitar 200.000 RMB, dan spesifikasinya bagus. Ini sebagus MPV yang Anda kendarai, dan memiliki 7 tempat duduk. Akan lebih nyaman menggunakannya untuk bekerja. Contoh awal tersedianya bab ini terjadi di N0V3L, Bin. Dong Suebing menggelengkan kepalanya. Mobil ini terlalu besar. Kamu tidak terlihat baik jika mengendarai mobil ini. Jawab Ku Yunsuan. Odyssey ini lebih pendek dari mobil Anda dan memiliki desain yang ramping. Dong Suebing tidak menjawab dan menoleh ke penjual. Di mana Mercedesnya? Bawa kami kemari untuk melihatnya. Itu di atas. Silahkan lewat sini. Penjual itu berjalan di depan untuk menunjukkan jalannya. Ku Yunsuan menatap Dong Suebing. Mercedes buatan dalam negeri. Bahkan kelas C termurah harganya sekitar 300.000 RMB. Jika kita memilih paket tertinggi, harganya hampir 400.000 RMB. Itu terlalu mahal. Dong Suebing tertawa. Mengapa kita membeli kelas C? Setidaknya kita harus mendapatkan kelas S.
Ku Yunsuan mencubit pantat Dong Suebing. Apakah kamu mabuk? Kita tidak perlu membeli kendaraan semahal itu. Dong Suebing mendorong tangan Ku Yunsuan dari pantatnya. Kami punya uang sekarang, dan kami harus membelanjakannya. Kita bisa mendapatkannya kembali di masa depan. Selain itu, perusahaan kami sekarang bernilai hampir 10 juta dan memiliki cukup uang tunai. Kami tidak akan menghadapi masalah arus kas apapun sekarang dan membelanjakan 1 juta bukanlah masalah besar. Anda adalah bos perusahaan lelang Yunde dan Anda memiliki citra yang harus dipertahankan. Orang-orang akan menertawakan Anda jika Anda, sebagai bos, mengendarai Odyssey. Ku Yunsuan menggerutu. Tapi Mercedes terlalu mahal. Bagaimana dengan Audi? Audi A6 atau A4 bisa digunakan. Dong Suebing menolak. Saya ingin Mercedes, dan Anda harus mendengarkan saya. Haha, aku juga ingin mengendarainya saat kamu tidak menggunakannya. Ku Yunsuan sedikit kesal karena Dong Suebing menghabiskan uang seperti ini. Ketika mereka sampai di lantai atas, mata Ku Yunsuan terpaku pada Mercedes yang dipajang. Dia berlari menuju mobil, meninggalkan Dong Suebing sendirian. Desain eksterior mobil Mercedes terlalu menarik. Pada akhirnya, Ku Yunsuan memilih Mercedes-Benz kelas S berwarna silver, S350L, CGI, 3.5L, transmisi otomatis 7 kecepatan, 306 HP, 4 pintu 5 tempat duduk. Harga eceran mobil ini adalah 1,3 juta RMB. Dong Suebing memandang Ku Yunsuan. Kamu menyukai model ini? Ku Yunsuan menghela nafas dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dong Suebing memeluknya dan mencium keningnya. Senang mengetahui kamu menyukainya. Setelah urusan administrasi selesai dan kamu mendapatkan mobilnya lusa, biarkan aku yang mengemudikannya. Tapi itu terlalu mahal. Harganya lebih dari 1 juta. Kita bisa memperolehnya di masa depan, kata Dong Suebing. Oh, kamu tidak perlu mentransfer uang untuk membeli ginseng liar dan jepit rambut giok putih. Lagi pula aku tidak perlu mengeluarkan uang. Jika saya membutuhkannya, saya akan menanyakannya kepada Anda. Anda dapat menggunakan uang itu untuk operasional perusahaan dan mempersiapkan lelang kami berikutnya. Oke, kita harus memulai persiapan untuk lelang musim semi bulan depan. Dong Suebing bertanya, kami juga akan mengadakan lelang musim semi. Kami belum cukup kuat, tapi saya sedang memikirkan cara. Jika kami tidak mengadakan lelang skala besar, orang mungkin meremehkan perusahaan kami. Kalau begitu atur satu. Lelang hari ini telah meningkatkan reputasi kami, dan Anda dapat mencoba mengumpulkan beberapa item sekarang. Saya tidak memiliki barang berharga untuk dilelang, dan lelang skala besar seperti lelang musim semi membutuhkan daya tarik utama. Tidak ada yang tertarik dengan barang koleksi kecil. Dong Suebing juga merasakan hal ini. Tidak mudah mengadakan lelang skala besar. Xiao Bing, Ku Yunsuan tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu tahu banyak tentang kristal, dan kamu tahu apakah ada batu darah ayam di tambang. Apakah kamu tahu tentang batu giok? Harga batu giok kristal sangat tinggi. Sepotong ichi giok bisa berharga beberapa ratus ribu. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa keping ichi giok, kami tidak akan kesulitan mengadakan lelang musim semi. Apakah Dong Suebing tahu tentang batu giok? Tentu saja, dia adalah seorang ahli. Dong Suebing memeluknya dan mencium keningnya. Senang mengetahui kamu menyukainya. Setelah urusan administrasi selesai dan kamu mendapatkan mobilnya lusa, biarkan aku yang mengemudikannya. Tapi itu terlalu mahal. Harganya lebih dari 1 juta. Kita bisa memperolehnya di masa depan, kata Dong Suebing. Oh, kamu tidak perlu mentransfer uang untuk membeli ginseng liar dan jepit rambut giok putih. Lagi pula aku tidak perlu mengeluarkan uang. Jika saya membutuhkannya, saya akan menanyakannya kepada Anda. Anda dapat menggunakan uang itu untuk operasional perusahaan dan mempersiapkan lelang kami berikutnya. Oke, kita harus memulai persiapan untuk lelang musim semi bulan depan. Dong Suebing bertanya, kami juga akan mengadakan lelang musim semi. Kami belum cukup kuat, tapi saya sedang memikirkan cara. Jika kami tidak mengadakan lelang skala besar, orang mungkin meremehkan perusahaan kami. Kalau begitu atur satu. Lelang hari ini telah meningkatkan reputasi kami, dan Anda dapat mencoba mengumpulkan beberapa item sekarang. Saya tidak memiliki barang berharga untuk dilelang, dan lelang skala besar seperti lelang musim semi membutuhkan daya tarik utama.
Tidak ada yang tertarik dengan barang koleksi kecil. Dong Suebing juga merasakan hal ini. Tidak mudah mengadakan lelang skala besar. Xiao Bing, Ku Yunxuan tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu tahu banyak tentang kristal, dan kamu tahu apakah ada batu darah ayam di tambang. Apakah kamu tahu tentang batu giok? Harga batu giok kristal sangat tinggi. Sepotong ichi giok bisa berharga beberapa ratus ribu. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa keping ichi giok, kami tidak akan kesulitan mengadakan lelang musim semi. Apakah Dong Suebing tahu tentang batu giok? Tentu saja, dia adalah seorang ahli. Dong Suebing menjawab dengan gembira. Ide bagus. Jika Anda tidak mengingatkan saya sudah lupa tentang perjudian batu giok. Tapi saya mulai bekerja, dan batu giok di Beijing terbatas. Ruili terlalu jauh dan aku tidak bisa terbang. Xiao Xuan, bagaimana kalau kamu meminta stafmu untuk membeli kembali batu giok yang belum dipotong dari Ruili, dan kami akan memotong yang aku ambil dan jual istirahat. Kalaupun ada kerugian, tidak akan besar. Bagaimana menurutmu? Oke, mari kita lakukan. Keesokan harinya, siang. Ku Yunxuan mengendarai Mercedes-Benz S350L kembali ke lingkungannya. Dong Suebing ada di rumah menelepon Liu Dahai dan Qin Yong untuk menanyakan tentang biro. Tidak ada pekerjaan untuknya, dan dia menelepon ibunya serta Yu Meixia untuk memberitahu mereka bahwa dia tidak akan kembali ke Kabupaten Taiyan untuk liburan hari buruh. Setelah Dong Suebing menerima SMS dari Bibi Xuan yang berpikir bahwa dia sudah kembali, dia berlari ke bawah dengan penuh semangat untuk menguji coba mobil baru tersebut. Ibu Ku Yunxuan juga ada di bawah, mengagumi Mercedes-Benz baru. Ayah Ku Yunxuan juga datang. Dia orang yang pendiam, dan Dong Suebing jarang berbicara dengannya. Dong Suebing melihat orang tua Ku Yunxuan dan berjalan dengan gugup. Hai, Bibi dan Paman. Ayah Ku Yunxuan memiliki perasaan yang rumit. Dia jarang mengunjungi putrinya, dan kesannya terhadap Dong Suebing dan Luan Xiaoping buruk. Ia tidak pernah menyangka pemuda ini bisa dipromosikan ke jabatan tinggi di pemerintahan dan juga menghasilkan banyak uang. Ia mendengar dari putrinya bahwa aset perusahaan bernilai hampir lebih dari 10 juta. Ini adalah jumlah yang tidak pernah dia bayangkan. Ibu Ku Yunxuan tersenyum sambil melihat ke arah Dong Suebing. Xiao Bing, ini ponsel yang bagus. Berapa harga yang kamu beli? Jawab Dong Suebing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.